Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bahagia selalu ya, tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali ya, untuk melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita awali dulu dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita diskusikan, kita kaji pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dicatat sebagai amal yang baik ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal yang baik ini Allah berikan kemudahan, keberkahan ya, kelancaran dan segala kebaikan untuk kita semua. Biridhoika ya Allah wa li syafaati rasulika wa bi barakati wa barakati aulika wa ila hadratin sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya di mata kuliah studi hukum Islam ini di materi tentang ijtihad, ittiba dan taklid. Sebagaimana yang sudah kita pahami dari awal ya, berkaitan dengan mata kuliah studi hukum Islam ini, kita sudah mendiskusikannya semua materi dari awal. Ini adalah materi yang hampir terakhir ya. Jadi mulai dari pengertian hukum Islam, kemudian tujuannya, prinsipnya, azas-azasnya ya, karakteristiknya, kemudian pembagian hukum Islam, rukunnya hukum Islam. Kalau kita bicara tentang hukum Islam, dari awal saya selalu sampaikan bahwa hukum Islam ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Kalau kita bicara Islam, hukum Islam tentu berkaitan dengan umat Islam. Tetapi kalau saya secara pribadi ya, nanti teman-teman bisa menganalisisnya bahwa aturan-aturan hukum Islam ini ya tidak hanya dimiliki atau tidak hanya mutlak haknya umat Islam. Tetapi saya yakin bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam ini sangat tepat kalau diterapkan untuk seluruh umat, seluruh manusia. Nah, masyarakat yang ada di lingkungan di manusia ya, masyarakat itu mempunyai grade ya, mempunyai level yang berkaitan dengan bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam ini, menerapkan aturan-aturan hukum Islam ini. Ada sekelompok masyarakat yang dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali ya dalil-dalil yang nanti akan dapat dijadikan dasar penetapan suatu hukum. Itu yang kita kenal dengan mujtahid. Dan bagi seorang mujtahid tentu merupakan suatu kewajiban ya untuk menggali hukum-hukum Islam itu sehingga hukum Islam ini dapat dilaksanakan, dapat ditetapkan ya. Setelah ditetapkan, kemudian itu dapat dilaksanakan, yang tentu pelaksanaan hukum Islam ini sesuai dengan yang kita diskusikan di dalam tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan. Nah, terus lantas bagaimana sekelompok orang yang dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menggali kemampuan untuk menetapkan hukum-hukum dari sumbernya. Ya, kita juga sudah berdiskusi tentang sumber-sumber hukum Islam. Ada sumber yang disepakati, ada juga sumber yang itu merupakan sebuah proses atau metodologi. Nah, banyak juga masyarakat yang dia tidak diberikan Allah kemampuan untuk mengelola itu, maka muncullah istilah yang kita kenal dengan namanya taklid. Tentu hukum Islam ini harus dilaksanakan, harus dijalankan. Kenapa ya tadi itu? Lil maslahah, untuk kemaslahatan. Nah, bagi masyarakat yang tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan penelitian, tapi dia mengikuti apa yang sudah diteliti. Dan mengikuti itu, ada yang mengikuti dengan
mengikuti dengan dia memahami dalil-dalilnya, ada juga yang mengikuti tanpa dia memahami dalil-dalilnya. Nah, itu sebagai pengantar yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan ijtihad, ittiba, dan taklid. Yang tentu ini adalah suatu pengetahuan yang sangat penting bagi kita berkaitan dengan bagaimana implementasi atau penerapan hukum Islam itu bisa dilaksanakan secara baik. Ya. Baik, saya akan buka ininya dulu ya, slide-nya. Sudah, Pak. Sudah ya, sebentar. Oke, baik. Ini sudah terlihat? Sampun. Sampun, ya tapi ini ada ini. Nah, ya, ada iklan-iklannya ini ya. Oh. Oke, baik. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Oke. Pak. Jadi materi kita adalah tentang ijtihad, ittiba, dan taklid. Nah, itu ada gambar ya. Jadi gambar itu coba ada yang bisa mengilustrasikan. Itu gambar itu menjelaskan tentang apa itu? Mengaji, Pak. Kenapa? Belajar ngaji. Belajar ngaji. Ya, yang lain? Selain belajar mengaji? Bersama. Sedang berdiskusi ya, sedang menuntut ilmu ya. Nah, jadi memang ini sengaja saya tampilkan. Saya ingin menunjukkan bahwa kaitannya dengan hukum Islam ini, jadi ada proses transformasi ya, ada proses peralihan keilmuan ya. Jadi dari seorang guru kepada seorang murid, seorang santri ya. Dan itu juga terkait dengan sanad atau implementasi dari sebuah hukum. Nah, baik, saya lanjutkan. Pertama adalah pengertian ijtihad. Jadi ijtihad secara bahasa adalah dari kata al-jahdu dan al-juhud, yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisanul Arab disebutkan bahwa al-juhdu berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimisasi dalam menggapai sesuatu. Wazannya adalah iftial, menunjukkan arti mubalaghah atau melebihkan. Tadi kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berarti mubalaghah, mengerahkan kemampuan daripada arti kata al-jahdu atau mampu. Jadi pengertian ijtihad ini adalah kata al-juhdu yang artinya kemampuan, kemudian dia mengikuti wazan iftial yang menunjukkan mubalaghah, sehingga artinya menjadi kemampuan yang betul-betul ya, sesungguhnya ya, kemampuan yang betul-betul, kemampuan yang sesungguhnya lil, untuk melebihkan ya, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah ijtihad menurut bahasa artinya adalah mengeluarkan segala upaya untuk memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dan dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi, kesulitan, dan keberatan. Jadi dari makna secara perkata tadi ya, yang dia mengikuti wazan iftial, yaitu mengerahkan kemampuan yang, jadi kemampuan itu tentu ada kemampuan yang hanya sekedar mampu saja. Nah, kemampuan yang betul-betul hebat itu biasanya didasari dengan adanya sesuatu, misalnya kesulitan, keberatan. Ketika ada kesulitan, ketika ada keberatan, kemampuan yang keluar pasti akan lebih hebat lagi. Ini yang disebut dengan ijtihad. Contoh, ya misalnya seseorang mengangkat beban seberat 10 kilo,
mungkin kemampuan yang dia keluarkan ya cuma sedikit karena bebannya kecil. Ketika beban yang dia angkat itu 100 kilo misalnya, tentu kemampuan yang akan dia keluarkan itu sebanyak mungkin, sekuat mungkin, sehebat mungkin kemampuannya. Nah, ini yang dimaksud dengan ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah mengeluarkan kemampuan sebanyak mungkin, sehebat mungkin, sekuat mungkin. Nah, untuk apa? Untuk mencapai hasilnya. Kalau tidak seperti itu, ya dia nggak akan tercapai. Selanjutnya, menurut istilah, ya sorry ya ini Arabnya tidak teradopsi ya, yaitu pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara yang amali dari dalil-dalil yang tafsili. Nah, jadi ijtihad ini merupakan istilah yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu adalah mencurahkan segenap kemampuan sekuat mungkin. Jadi semua kemampuannya itu dikeluarkan semua, ya. Untuk apa? Untuk menemukan hukum, ketetapan suatu hukum yang berkaitan dengan amali perbuatan ya dari dalil-dalil yang tafsili, dalil-dalil yang terperinci. Ya, begitu ya. Misalnya pengertian ijtihad dari beberapa ulama, yang pertama dari Imam As-Suyuti berpendapat bahwa ijtihad adalah usaha seorang faqih, seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum yang bersifat dzanni, ya, yang masih perlu dipertanyakan ya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, seorang pakar fikih kontemporer, menyatakan bahwa ijtihad bukan hanya mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan sebuah produk hukum, ya, tetapi di sini nggak ada tulisannya ya. Jadi merupakan satu usaha untuk menemukan ketetapan satu hukum ya. Ini ada terusannya ini harusnya ya, sebentar. Kita lanjutkan dulu. Oke, pengertian ijtihad. Selanjutnya ya. Nah, dengan demikian ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan sebuah hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, namun tetap menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai pedomannya. Dan ijtihad hanya boleh dilakukan oleh para ahli agama Islam yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Ya. Sehingga kalau mengatakan bahwa ijtihad ini tidak hanya pada hal yang terperinci saja, tetapi justru sebaliknya, bukan pada hal yang terperinci, tapi justru ijtihad ini adalah juga berkaitan hal-hal yang maksudnya yang bukan dalil yang terperinci. Jadi begini, hukum pemahaman dari dalil itu apa sih dalil itu? Ya, mungkin ada yang tahu, silakan. Kalau ada yang tahu, dalil itu apa dalil? Ayo. Ada yang bisa memberikan gambaran atau penjelasan apa yang dia maksud dengan dalil? Sebelum kita lanjut. Ayo, silakan. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Ayo, silakan. Dalil itu apa? Ini mungkin ya. Sumber dari sebuah hukum, Pak, yang bisa dipertanggungjawabkan hukumnya. Sumber dari sebuah hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang lain?
Ya Allah. Oke, baik. Layar saya terlihat ya? Nggih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi dalil itu adalah petunjuk, ya. Dalil itu petunjuk. Nah, dalil itu petunjuk. Petunjuknya bisa berupa berasal dari sumber hukum, ataupun bisa berupa berasal dari metodologi hukum yang kemarin kita diskusikan ya. Sumber hukum itu apa? Sumber hukum ada Quran, ada hadis, ada utamanya Quran dan hadis ya, itu sumber hukumnya, Quran dan hadis. Jadi tinggal mengambil, istilahnya kita, tinggal ngambil apa adanya, baik apa yang tertulis secara teks maupun yang tersirat di dalam makna teks itu. Nah, itu namanya dalil. Kemudian bisa juga berupa hasil proses penelitian. Misalnya metodologi atau penelitian berupa kias atau istiksan atau maslahatul mursalah atau istislah ya. Nah, dari hasil penelitian itu melahirkan namanya produk, namanya dalil, yaitu dasar atas suatu hukum. Dasar atas suatu hukum. Nah, dalil ini ada yang terperinci, ada yang tidak terperinci. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang terperinci enak, misalnya kayak dasarnya puasa, ya kutiba alaikumusiyam ya, diwajibkan berpuasa. Mungkin yang saya sampaikan kapan hari itu terkait dengan waris ya, sudah terperinci itu. Jadi dari Quran bagian anak laki-laki itu berapa, bagian anak perempuan itu berapa, bagian istri itu berapa, bagian suami itu berapa, itu sudah terinci semua di dalam Al-Quran. Tetapi ada dalil yang perlu untuk diteliti lebih dalam ya, terkait dengan kandungan-kandungan hukum yang ada di dalamnya. Oke. Nah, seorang mujtahid yang diberikan Allah kelebihan itu akan melakukan penelitian itu. Dalil-dalil yang belum terperinci tadi itu akan diteliti. Sehingga dari penelitian itu melahirkan satu hukum. Ini yang disebut dengan ijtihad. Dan ini harus dilakukan. Kenapa? Karena salah satu karakter daripada hukum Islam seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah sholihul likulli zaman wa makan. Akan selalu sesuai, selalu tepat dalam konteks apapun zaman maupun waktu. Dimanapun akan tetap bisa dilaksanakan, kapanpun akan bisa dilaksanakan. Nah, untuk mencapai hal itu perlu yang namanya ijtihad. Dasar hukumnya dalam surat An-Nisa ya, ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah yaitu taat dengan apa yang ada di dalam Quran. Taat kepada Rasul apa yang ada di dalam hadis. Taat kepada, nah ketika tidak ada Quran, ketika tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Hadis, secara jelas maksudnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada ulil ya, dalam urusan tersebut. Yaitu kepada ulama dan kepada umara. Terkait urusan agama, ya kita harus kembali kepada ulama. Jadi ketika Rasul sudah tidak ada, ya tidak mungkin kita akan berhenti ya untuk melaksanakan hukum-hukum Islam ini. Tentu kita harus tetap melaksanakannya,
Nah, ketika kita terbentur dengan masalah itu, maka kita harus bertanya kepada ulul amri. Mengurusi urusan tertentu, urusan agama kembali kepada ulama. Kemudian hadis yang dalam dasar hukum yang selanjutnya adalah hadis. Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. Tetapi bila berijtihad lalu keliru, maka baginya 1 pahala. Dan juga ada satu hadis yang sangat sering kita dengar ya, yaitu hadis ketika Rasul akan mengutus Sayyidina Mu'adz ke Yaman. Kemudian dia bertanya, bagaimana ya wahai Mu'adz, bagaimana Anda memberikan keputusan? Aku akan memberikan keputusan dengan kitab Allah. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, maka dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ada dengan Rasul, aku berusaha dengan ra'yuku, dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyerah. Lalu Rasul menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah telah membimbing utusan. Ini menunjukkan bahwa ijtihad ini ya harus dilakukan. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam Sunnah itu ada yang sudah jelas, sudah terinci, ada yang belum jelas, ada belum terinci. Sehingga perlu usaha manusia yang memang diberikan Allah kelebihan ya untuk menggalinya, untuk menelitinya. Ini syarat mustahid, saya kira ini nanti bisa dipelajari ya. Kemudian syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, syarat-syaratnya juga tingkatan mustahid, tingkatan mustahid, tingkatan mustahid, tingkatan mustahid juga, tingkatan mustahid. Lah, memang kalau kita bicara berdasarkan teori yang ada terkait dengan syarat-syarat mujtahid, memang agak sulit. Maka muncullah tingkatan mujtahid. Ada mujtahid itu yang mutlak, yang dia sudah menguasai semua syaratnya. Ada juga mujtahid, yaitu orang yang tadi ya, yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan penelitian agar dia bisa menemukan satu hukum, itu namanya murajjih. Jadi dia hanya mengutip pendapat dari mujtahid yang mutlak tadi, yang memang sudah melengkap syarat-syaratnya tadi, tetapi ada juga yang dia hanya mengutip, tetapi dia juga mengetahui bagaimana dasar penetapan dari ijtihad tersebut, hukum tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah ittiba. Ittiba menurut istilah adalah mengikuti pendapat seorang, baik itu ulama atau yang lain, dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Nah, Ibnu Khuwaidhi Mandat mengatakan, setiap orang yang engkau ikuti dengan hujjah dan dalil padanya, maka engkau adalah muttabi, orang yang mengikuti. Jadi ittiba itu mengikuti seseorang atas suatu keputusan ya, tetapi dia dan dia juga mengetahui hujjah atau dalil dari orang yang diikuti itu. Selanjutnya, selain itu ittiba secara istilah syar'i adalah meneladani dan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam keyakinan perkataan, perbuatan, dan di dalam perkara yang ditinggalkan. Beramal seperti amalan beliau sesuai dengan ketentuan yang beliau amalkan, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, dan disertai dengan niat dan kehendak padanya. Jadi dalam konteks lain, secara istilah ittiba ini adalah sebenarnya meneladani atau mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal keyakinannya, dalam hal perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beramal seperti amalnya baginda Nabi, berucap seperti ucapannya baginda Nabi, ya, mengikuti baginda Nabi, dan juga disertai dengan keyakinan bahwa ini adalah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, itu namanya ittiba. Nah, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu diittiba, diikuti oleh sahabat Nabi. Dari sahabat Nabi diittiba oleh tabi'in. Dari tabi'in diittiba oleh tabi'in. Sampai waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, mungkin kita istilah kalimat ini mungkin kita sudah sering mendengarnya ya.
Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini namanya konsep ittiba. Selanjutnya adalah konsep taklid. Nah, konsep taklid berasal dari kata kalau ada yang keliru taklidan, yaitu memiliki arti secara bahasa mengalungi, meniru dan mengikuti. Para ahli usul fiqh mengartikan taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Pengertian taklid dari definisi di atas menurut ulama ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengikuti, menerima atau mengikuti pendapat seorang. Yang kedua, tidak tahu, tidak mengikuti dalilnya. Nah, ini ada skema keberagaman umat terkait dengan hukum Islam ini ya, versi Kiai Mukhid. Jadi umat itu dalam beragama ya, dalam beragama itu ada yang posisinya sebagai mujtahid mutlak, ada yang mujtahid muntasib, ada yang mujtahid mazhab, ada yang mujtahid murajih, ada yang mengikuti pendapat dan dia tahu dalil dan metodenya, ada yang mengikuti hanya pendapat tertentu dan dia hanya tahu dalil secara umum. Kemudian ada yang mengikuti tokoh tertentu dan dia meyakini tokoh itu bahwa itu benar, atau dia mengikuti pendapat tokoh tertentu dengan mengikuti pelajaran dari ustadz, kiai, guru baik di pesantren maupun di sekolah. Saya kira ini ya yang bisa kita diskusikan daftar pustakanya. Semoga bermanfaat. Nanti saya minta kepada teman-teman ini untuk membuat ringkasan ya dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, silakan. Gimana? Sebentar. Aduh ya Allah. Stop share. Ya. Baik, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah tidak ada ya. Nanti silakan dikaji lagi, kemudian nanti diringkas. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Jadi itu ika wali syafa'ati rasulika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Terima kasih. Mbak Ana bisa di stop Mbak Ana recordingnya. Oke, Pak.